Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Silviah. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 22109123200022. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang keseimbangan gizi pada anak. Hal ini saya maksudkan adalah agar kita semua dapat mengetahui apa itu keseimbangan gizi pada anak, bagaimana gejala kekurangan gizi pada anak, bagaimana dampaknya, bagaimana pencegahannya, serta bagaimana cara penanggulangannya. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengertian dari gizi. Tentunya di sini ruang lingkup yang kita bahas adalah gizi pada anak. Jadi, gizi adalah suatu zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan ataupun perkembangan anak dan juga kesehatan tubuh anak. Lalu, keseimbangan gizi adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh anak dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan juga berat badan yang ideal. Dan pastinya, gizi ini sangat penting dan harus kita semua perhatikan, terlebih bagi anak yang sedang dalam usia pertumbuhan. Karena, tentu saja dapat kita semua ketahui, apabila kita tidak memperhatikan gizi pada anak, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah anak tersebut akan mengalami gizi buruk ataupun kekurangan gizi. Pastinya, kita semua tidak ingin hal ini terjadi, bukan? Lalu, apa saja sih penyebab seorang anak itu mengalami gizi buruk ataupun kekurangan gizi? Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu terkait penyebabnya. Jadi, seorang anak itu bisa mengalami gizi buruk dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi perekonomian keluarga, di mana ekonomi ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemenuhan gizi pada anak. Tidak sedikit keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah ataupun di bawah rata-rata yang tentunya akan menyebabkan keluarga tersebut menjadi kesulitan dalam pelaksanaan pemenuhan gizi pada anak mereka. Lalu yang kedua adalah kondisi lingkungan tempat tinggal. Hal ini juga menjadi salah satu pengaruh yang cukup besar, di mana apabila kondisi lingkungan tempat tinggal anak tersebut kurang baik, ataupun bahkan mungkin dapat dikatakan tidak layak, maka tentunya hal ini akan berimbas kepada kesehatan anggota keluarga tersebut, terlebih terhadap anak-anak. Lalu yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya menjaga asupan gizi seimbang. Tidak sedikit orang tua yang masih memiliki pengetahuan yang minim ataupun rendah terkait gizi anak, yang mana hal ini akan berdampak pada ketidakmampuan orang tua untuk menyediakan jumlah asupan gizi yang dibutuhkan oleh anak. Seperti yang dikatakan oleh Saptawati, ibu merupakan kunci dari pemenuhan gizi anak dan kunci untuk mengatasi gizi buruk. Lalu yang keempat ataupun yang terakhir adalah perilaku ataupun sikap orang tua. Tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa dirinya lah yang paling mengetahui. Sebenarnya, mereka masih memerlukan bantuan ataupun bimbingan dari para ahli gizi ataupun tim medis untuk mengatasi permasalahan kesehatan gizi ataupun kekurangan gizi yang dialami oleh anak mereka. Namun, perilaku dan pola pikir orang tua yang seperti itu akan menyebabkan anak berada dalam kondisi gizi yang buruk dan menjadi lebih rentan akan sakit. Membahas tentang kekurangan gizi pada anak, tentunya seorang anak pasti akan menimbulkan atau memperlihatkan gejala-gejala apabila mereka mengalami kekurangan gizi. Apa saja gejala yang akan tampak pada anak yang mengalami gizi buruk? Yang pertama adalah anak tersebut akan terlihat sangat pucat, kurus, perutnya juga akan cenderung cembung. Mereka juga akan kehilangan massa otot pada keempat anggota geraknya. Lalu yang kedua,
anak tersebut akan terlihat gelisah atau tidak tenang. Yang ketiga, terjadi gangguan pertumbuhan meliputi berat badan dan tinggi badan anak yang berbeda dari seharusnya, seperti anak dengan usia yang sebaya dengan dirinya. Lalu yang keempat, rambutnya juga akan menjadi mudah rontok, tampak kusam, kering, dan sering terjadi perubahan warna. Yang kelima adalah dapat pula terjadi perubahan warna kulit menjadi bersisik, terdapat bercak-bercak putih dan merah muda dengan tepian yang kehitaman. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah anak juga akan mengalami anemia akibat kekurangan nutrien seperti zat besi dan vitamin B kompleks. Nah, anak-anak yang mengalami kekurangan gizi ini tentunya juga akan merasakan dampak. Apa saja dampak yang ditimbulkan dengan adanya gangguan keseimbangan gizi pada anak? Berikut akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah gangguan kesehatan mental dan emosional pada anak. Menurut Children's Defense Fund, anak-anak yang kekurangan asupan nutrisi beresiko mengalami gangguan psikologis ataupun mental. Menurut sebuah studi India Journal of Psychiatry pada tahun 2008 mencatat dampak dari gizi buruk pada anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak akan mengalami kekurangan zat besi yang menyebabkan gangguan hiperaktif. Yang kedua, anak akan mengalami kekurangan yodium yang tentunya akan menghambat dalam pertumbuhannya. Yang ketiga, kebiasaan anak melewatkan waktu makan atau kecenderungan pada makanan yang mengandung gula juga berkaitan dengan depresi pada anak. Yang keempat adalah gizi buruk yang membawa dampak bagi perkembangan dan kemampuan anak dalam beradaptasi pada situasi tertentu. Lalu yang kedua adalah tingkat IQ yang rendah. Menurut data yang dilansir pada National Health and Nutrition Examination Survey, anak-anak dengan gizi yang buruk cenderung akan melewatkan pelajaran di kelas sehingga ia tidak naik kelas. Anak-anak juga mungkin mengalami kesulitan dalam mencari teman ataupun bersosialisasi karena masalah perilaku mereka. Gagalnya anak untuk mencapai aspek akademis ini dan sosial akibat gizi buruk tentu saja memiliki dampak yang negatif yang berkelanjutan sepanjang hidupnya apabila tidak segera kita tangani. Lalu yang ketiga adalah penyakit infeksi. Anak dengan gizi yang buruk akan sangat rentan mengalami penyakit infeksi seperti gangguan pencernaan anak. Hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuhnya yang tak kuat akibat nutrisi tubuh yang tidak terpenuhi. Belum lagi, jika seorang anak tersebut mengalami kekurangan zat gizi mikro seperti karbohidrat dan juga protein, yang merupakan sumber energi dan pembangun sel-sel tubuh. Hal tersebut pastinya akan membuat fungsi tubuhnya terganggu ataupun tidak bekerja secara optimal. Lalu yang keempat adalah anak akan tumbuh tidak optimal ataupun tingginya pendek. Di masa pertumbuhan, seorang anak tentunya sangat memerlukan zat protein yang dapat diandalkan untuk membantu membangun sel-sel tubuhnya dan karbohidrat sebagai sumber energi utama tubuh. Apabila tidak ada protein dan zat nutrisi lainnya yang masuk ke dalam tubuh anak, maka bukan tidak mungkin pertumbuhan anak tersebut akan terhambat, bahkan berhenti sebelum waktunya. Lalu, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), resiko kematian anak yang menderita gizi buruk sekitar 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang memiliki asupan gizi yang baik. Maka dari itu, sudah seharusnya lah kita lebih perhatian lagi terhadap gizi anak guna mengurangi resiko tingginya kematian anak akibat kekurangan gizi. Lalu, bagaimana tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan? Berikut adalah pencegahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah memaksimalkan pemberian ASI eksklusif pada anak. Yang kedua, orang tua
khususnya ibu, harus terampil dalam menyesuaikan menu MPASI atau makanan pendamping ASI bagi anak yang sudah tidak tergantung pada ASI. Yang ketiga adalah mencari tahu penyebab dan gejala awal gizi buruk. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang asupan nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak. Yang kelima, rutin melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan seperti di posyandu ataupun puskesmas, terutama untuk mengukur tinggi dan berat badan anak. Yang keenam ataupun yang terakhir, yaitu apabila memungkinkan, sediakan pula makanan tambahan dan suplemen gizi agar tumbuh kembang anak semakin optimal. Nah, itulah gerakan pencegahan yang tentunya dapat kita lakukan. Lalu, bagaimana apabila seorang anak sudah terlanjur mengalami gizi buruk ataupun kekurangan gizi? Maka, tentunya perlu adanya gerakan penanggulangan untuk anak yang mengalami kekurangan gizi ataupun gizi buruk. Seorang anak yang mengalami gizi buruk ataupun kekurangan gizi memerlukan perhatian dan pemeriksaan yang lebih intensif dari dokter ataupun ahli gizi. Jika dokter telah mendiagnosis seorang anak mengalami gizi buruk, maka mereka akan membuat perencanaan perawatan untuk anak tersebut. Perencanaan perawatan ini tentunya akan bergantung pada tingkat keparahan malnutrisi dan kondisi ataupun komplikasi lain yang mendasari. Dikutip dari laman Medical News Today, berikut adalah beberapa perawatan yang dimaksud. Yang pertama adalah membuat rencana pola makan, yang mungkin termasuk untuk mengonsumsi suplemen tambahan tertentu. Yang kedua adalah mengobati gejala tertentu seperti mual. Yang ketiga, mengobati infeksi yang mungkin terjadi. Yang keempat, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap mulut dan gigi anak. Yang kelima, menyarankan peralatan makan alternatif jika diperlukan. Yang keenam ataupun yang terakhir adalah pada tahapan atau kondisi yang parah, asupan nutrisi seperti kalium dan kalsium dapat diberikan melalui cara disuntik. Lalu, perawatan yang diberikan pada anak itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi gizi yang buruk. Hal ini tergantung pada seberapa parah kondisi yang dialami oleh anak tersebut. Mungkin saja, anak juga harus dirawat inap dalam jangka waktu tertentu apabila kondisinya terbilang cukup parah ataupun sangat parah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gizi seimbang pada anak adalah suatu kondisi di mana seorang anak mendapatkan pemenuhan zat-zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuhnya dengan baik, yang mana apabila tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada gizi buruk ataupun kekurangan gizi, yang dapat memberikan dampak-dampak yang terbilang serius. Namun, hal seperti ini juga dapat kita cegah dengan berbagai cara seperti menjaga kondisi lingkungan tempat tinggal, memperluas pengetahuan tentang keseimbangan gizi anak, dan lain-lain. Namun, apabila hal tersebut juga sudah terlanjur terjadi, maka kita dapat melakukan penanggulangan dengan cara berkonsultasi ke dokter yang lebih paham terkait masalah ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kalimat ataupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati para rekan-rekan sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.